Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga semuanya sehat ya. Hari ini informatika kelas 10 ya. Memasuki pertemuan ke-8. Materi untuk hari ini adalah algoritma dan pemrograman 2. Kemarin kan algoritma dan pemrograman 1. Kita sekarang lanjut ke yang kedua, jadi lebih kompleks. Nah, pada algoritma dan pemrograman 1 atau Alpro 1, kalian telah mempelajari tentang algoritma dasar, seperti notasi algoritma, variabel, tipe data, operasi, input, output, dan algoritma sekuensial. Nah, untuk Alpro yang kedua ini ya, Alpro itu algoritma dan pemrograman ya, akan mempelajari materi tentang algoritma pemilihan. Lalu ada algoritma, bukan percabangan ya, ini salah, perulangan ya, maaf, algoritma perulangan dan array. Nah, di sini catatan untuk algoritma sekuensial itu adalah algoritma yang berisi urutan instruksi dari awal sampai akhir. Jadi seluruh instruksinya itu dieksekusi. Ya, contohnya adalah seperti yang praktikum nomor 1 sampai 7 kemarin tentang luas segitiga, luas lingkaran ya, atau menampilkan input, menampilkan output ya, yang seperti itu yang kemarin kita lakukan adalah contoh yang sekuensial ya. Nah, peta konsep untuk Alpro 2 yaitu ada algoritma pemilihan tadi ya. Algoritma pemilihan ada 2 menggunakan if else dan switch case. Lalu Alpro kedua ada lagi materinya algoritma pengulangan ya. Ada for, while, dan do while. Lalu ada array juga. Untuk hari ini kita membahasnya adalah algoritma pemilihan yang if else ya. Hari ini hanya if else saja. Lanjut ya. Algoritma pemilihan, apakah itu? Nah, algoritma pemilihan itu disebut juga algoritma percabangan ya. Nah, berikutnya tidak seperti algoritma sekuensial yang kemarin kita kerjakan, itu kan mengeksekusi semua instruksi. Nah, kalau algoritma pemilihan hanya mengeksekusi instruksi-instruksi tertentu yang memenuhi syarat tertentu. Nah, ini algoritma pemilihan seperti yang tadi dibahas, terdiri dari if else dan switch case. Sini ada contoh flowchart untuk algoritma pemilihan. Biasanya ditandai dengan adanya yang belah ketupat ini ya, yang ada kondisi. Jika kondisi salah, maka nanti prosesnya apa? Ya, nanti jika benarnya prosesnya apa? Gitu. Ini algoritma pemilihan. Nah, ini menggunakan if else dulu ya hari ini. Kita pelajari strukturnya. Misalnya ada 2 kondisi atau lebih dari 2 kondisi. Kalau 2 kondisi nanti kita tulisnya seperti ini. If-nya huruf kecil di dalam tanda kurung ada kondisi pertama, kondisi 1. Lalu buka kurawal, ini tuliskan aksinya, aksi 1 apa. Lalu ini kurung kurawal tutupnya, lalu boleh langsung else ya. Selain itu, else itu kan tadi ini jika kondisi 1, aksi 1, selain itu maka lakukan aksi 2. Ya. Atau di sini sama saja ya, yang di atas kondisi 1, aksi 1 ini menggunakan bedanya else if kalau di atas else ya. Ini else if boleh juga, tetapi harus dituliskan kondisi keduanya ya. Nah, ini lalu kurung buka seperti penulisan if pada umumnya, lalu lakukan aksi 2 ini, tuliskan di sini. Ini yang 2 kondisi. Kalau lebih dari 2 kondisi seperti ini. Untuk penulisan if sama kayak tadi ya, ini dalam
kurung biasa, kondisi 1, kurung kurawal buka, aksi 1, kurung kurawal tutup. Nah, ini satu if. Lalu yang kedua, else if menggunakannya ya. Kalau yang pertama if, yang kedua dan berikutnya pasti else if atau else ya. Ini kalau else itu untuk kondisi yang lainnya. Kalau else if kondisi lain ya. Else if kondisi 2 sama penulisannya hanya beda else saja sebelumnya. Maka lakukan aksi 2. Lalu else if lagi kondisi 3, maka lakukan aksi 3. Kondisi 4, lakukan aksi 4. Berikut dan seterusnya ya. Ini seterusnya sampai boleh 20 juga boleh ya. Sampai banyak. Nah, ini struktur if else. Kita langsung saja ke contoh kasus algoritma pemilihan dengan dua kondisi. Contohnya, misalnya guru akan menentukan siswanya lulus atau tidak berdasarkan nilai yang diperoleh. Siswa yang lulus adalah siswa yang memperoleh nilai minimal 75. Ya, berarti di sini kita perjelas kondisi pertama adalah yang nilainya lebih dari sama dengan 75. Ya, yang nilainya lebih dari 75 ini kondisi pertama. Nah, aksi dari kondisi pertama itu adalah lulus ya. Jika, berarti kalau kita dibahasakan dengan jika dan maka, jika nilai lebih dari sama dengan 75 maka lulus. Kondisi kedua adalah nilai yang kurang dari 75. Aksi kedua apa ini? Tidak lulus ya. Jika nilai kurang dari 75 maka tidak lulus. Nah, kita coba selesaikan dengan kode program dan eksekusinya. Nah, ini ya. Seperti ini. Nah, ini seperti biasa di decoder hanya tinggal menuliskan isinya ya. Dari penulisan variabel dulu, yang pertama int nilai. Nama variabelnya nilai dan tipe datanya integer atau bilangan bulan. Ini diminta masukkan nilai siswa. Ini dikosongkan ya. Tidak usah ditulis karena nanti di hasil eksekusinya kita bisa masukkan. Nah, ini scanf karena diminta dari pengguna ya. Scanf %d karena integer dan masukkan ke dalam variabel yang di sini nilai. Nah, ini mulai algoritma pemilihan. If atau jika. Kondisi yang pertama tadi ya, nilai lebih dari sama dengan 75. Perhatikan kurung kurung biasa dan kurung kurawal. Nah, di sini baris 12 adalah aksi dari kondisi pertama. Printf ya, maka tampilkan lulus. Ya, jangan lupa titik koma di aksi. Lalu ini kurung tutup. Nah, kondisi kedua kita tuliskan dengan else if. Else if nilai yang kurang dari 75. Maka aksinya adalah baris ke-14 printf atau tampilkan tidak lulus. Ini tutup titik koma terus tutup ya. Kalau sudah langsung dieksekusi. Eksekusi yang pertama. Nih ya. Yang memenuhi kondisi pertama. Masukkan nilai siswa, misalnya kita tuliskan 95 ya. Nih. Maka ketika di enter keluar lulus ya. Nah, coba kita uraikan di kode program ya. Misalnya nih masukkan 95. Masukkan nilai siswa 95, nanti terjadi pengecekan di sini ya. Apakah 95 kan nilai? 95 lebih dari 75? Iya, jika iya maka tuliskan lulus. Ya. Langsung maka tuliskan lulus. Maka si kondisi kedua ini tidak perlu dicek atau tidak perlu dieksekusi ya. Nah, ini adalah bedanya dengan sekuensial yang mengeksekusi semuanya. Kalau algoritma pemilihan jika sudah memenuhi kondisi pertama sudah tidak perlu dieksekusi lagi ya. Nah, coba kalian eksekusi lagi. Nanti kalau sudah dikerjakan ini masukkan nilai siswanya yang kurang dari 75 atau ibu contohnya 30
Ketika dimasukkan nilai 36 atau kurang dari 75, maka masuk ke kondisi kedua ya. Kan nilai 36. Kita cek dulu dari kondisi yang pertama. Apakah 36 lebih dari sama dengan 75? Tidak, maka ini tidak dilakukan. Printf lulus ini tidak dilakukan. Lalu ke pengecekan kondisi berikutnya. Apakah nilai 36 itu kurang dari 75? Nah, iya kan, sudah memenuhi, maka ini yang dilakukan adalah tidak lulus. Nah, itu ya contohnya. Gampang ya. Contoh kedua masih sama, pemilihan dua kondisi. Misalnya, ingin menentukan sebuah bilangan, apakah bilangan tersebut genap atau ganjil. Nah, ini juga dua kondisi. Kondisi pertama, bilangan habis dibagi 2. Maka itu adalah aksinya genap ya, tuliskan itu genap. Kondisi yang lainnya atau kondisi yang kedua, bilangan tidak habis dibagi 2, maka itu hasilnya ganjil ya. Nah, itu gimana penyelesaiannya di sini ya. Nah, kalau di sini kita langsung ke tipe data dan variabel yang digunakan. Variabelnya bilangan, tipe data bilangan bulat atau integer. Ini sama ya, silakan masukkan sebuah bilangan, minta masukan dari pengguna ya, karena ada scanf ini di sini. Supaya bisa nilainya berubah-ubah, jadi lebih bagus dari pengguna saja. Ini juga sama ya, if bilangan, karena nama variabelnya bilangan, ini persen itu adalah mod ya. Bilangan mod 2 sama dengan 0 itu adalah arti dari jika bilangan dibagi 2 itu habis ya, atau sisa hasil bagi. Bilangan dibagi 2 sama dengan 0 itu maka adalah bilangan genap, atau tuliskan genap. Jika tidak, tuliskan ganjil. Bedanya dengan yang tadi, tulisnya kan else if. Kalau else ini tidak perlu ada kondisi 2-nya ya. Kalau yang tadi else if nilai kurang dari 75. Kalau di sini tidak ada else if. Kalau mau menggunakan else if bisa juga, tinggal else if tapi harus ditulis kondisinya. Else if bilangan mod 2 tidak sama dengan 0. Bilangan persen 2 tanda seru sama dengan 0 itu ya, maka ganjil ya. Tapi kalau misalnya kalian lebih suka yang ini nggak apa-apa, ini lebih gampang, tinggal else ganjil ya. Nah, ini kalian silakan coba. Yang pertama, masukkan sebuah bilangan, misalnya yang genap ya, 70. Nah, nanti di eksekusinya apakah 70? Masuk dulu ke kondisi pertama ya. Apakah 70 dibagi 2 itu sisanya 0? Nah, dicek. Iya kan, 70 habis dibagi 2, maka genap. Sudah selesai, tidak perlu dieksekusi lagi yang berikut kondisi yang keduanya. Nah, ini, maka tulis genap. Nah, coba eksekusi ulang, silakan masukkan sebuah bilangan. Kalian coba masukkan yang ganjil. Misalnya 555. Nanti terjadi pengecekan, apakah 555 itu habis dibagi 2? Tidak kan? Maka masih dilanjut proses pengecekannya ke else ya, maka langsung ke else. Oh, ini bukan genap, berarti ganjil ya, masuk ke ganjil. Jadi keluarnya ganjil. Nah, itu ya yang dua kondisi. Gampang, masih gampang ya. Lalu yang berikutnya yang lebih dari dua kondisi nih ya. Ini ada seorang guru akan menentukan grade atau predikat siswanya berdasarkan nilai yang diperoleh oleh siswanya dengan ketentuan ini ya, ada grade A sampai E, berarti ada 5 grade. Nilainya, rentang nilainya ada semua di sini ya. Nah, berarti di sini ada 5 kondisi. Kondisi pertama, yang nilainya 85 sampai dengan 100 atau lebih dari sama dengan 85 dan nilai
kurang dari sama dengan 100, maka aksi satunya grade sama dengan A. Ya, ini yang grade A. Lalu kondisi kedua itu nilai yang lebih dari 75 dan nilai kurang dari 84. Itu aksi kedua ya. Grade-nya B. Lalu kondisi ketiga di mana nilai lebih dari sama dengan 60 dan nilai kurang dari 74. Maka aksinya grade C. Lalu kondisi keempat, nilai lebih dari sama dengan 50 dan nilai kurang dari sama dengan 59. Aksinya adalah grade D. Kondisi kelima, nilai kurang dari 50 atau kalian bisa tulis nilai lebih dari sama dengan 0 dan nilai kurang dari sama dengan 49 ya. Ini yang aksi kelimanya grade sama dengan E. Dia ada grade A, B, C, D, E yang ada kondisinya masing-masing ya. Nah, gimana penyelesaiannya? Seperti ini ya untuk kode programnya. Kita ada dua variabel bilangan bulat integer, ini tipenya namanya nilai. Lalu ada char ya, yang char ini untuk grade. Karena kan dimasukkannya A, B, C, D, atau E, satu karakter. Nah ini, masukkan nilai siswa ya. Ini diberi keterangan 0 sampai 100, biar paham yang dimasukkan harus berapa. Nah ini minta dimasukkan dari pengguna atau dari piranti masukan. Yang dimasukkan variabel nilai ya, ini. Nah ini masuk ke kondisi yang pertama, pengecekan untuk yang nilai 85 sampai dengan 100 ya, seperti ini. Maka grade-nya A. Ini variabelnya grade sama seperti deklarasi di atas ya. Lalu kutip 1 isinya karena ini karakter. Karakter itu harus kutip 1. Kondisi kedua else if, ini tuliskan yang tadi 75 sampai 84, lalu kondisi ketiga dan aksi ketiga nilai 60 sampai 74 grade C ya. Berikutnya ini yang grade D nih ya. Penulisannya seperti ini harus sama. Perhatikan kurung kurung biasa, kurung kurawal, titik koma ya. Jangan lupa. Else if ini 0 sampai 49. Nah, ini yang grade E. Nah, sebenarnya kan tadi sampai grade E. Nah, Ibu tuliskan lagi kondisi, ada satu kondisi lagi di mana nilai siswa itu yang dimasukkan tidak 0 sampai 100. Misalnya 1000, itu kan di luar rentangnya. Bisa saja ada yang memasukkan 1000. Nanti kalau ada yang memasukkan 1000, maka grade-nya itu strip dan keluarnya nilai, ada peringatan nilai harus dari 0 sampai 100 ya. Dari programnya muncul peringatan nilai harus 0 sampai 100 ya. Itu nanti grade-nya strip. Nah, ini sudah yang tadi if sampai kondisi terakhir. Ini jangan lupa di bawahnya itu untuk ditampilkan grade-nya. Yang A sampai E ini ya harus ditulis baris ke-26 printf grade sama dengan %C karena grade itu karakter di atasnya deklarasinya. Nah, ini dipanggil ini grade ya, grade sesuai yang deklarasi di atas. Biar muncul grade-nya. Nah, coba ini Ibu mencoba semua kondisi jadi berulang kali dieksekusinya ya. Yang pertama dieksekusi, coba masukkannya 98 yang bernilai grade A. Lalu masukkan lagi, yang berikutnya eksekusi ulang, masukkan 84, di enter, keluar grade-nya B. Lalu ketika masukkan nilai siswa 61, di enter itu keluarnya grade C. Lalu eksekusi lagi, masukkan nilai siswanya 52, maka di enter, keluarnya grade-nya D. Lalu masukkan nilai siswa, misalnya masukkan 0, di enter itu grade-nya keluar E.
Nah, yang terakhir yang ini Ibu masukkannya di luar dari 0 sampai 100. Ini contoh 101. Nah, ini muncul peringatan ketika di enter, nilai harus 0 sampai 100 dan grade-nya itu strip ya. Nah, ini ya, jadi karena pemilihan ini Ibu men-screenshot semuanya ya, kemungkinan nilai-nilainya. Ya, untuk ini sampai di sini dulu, nanti ada video menggunakan decodernya ya biar lebih jelas. Nah, silakan ditonton. Ini Ibu bahas ya untuk eksekusi programnya yang dari nomor 1 else if ya, algoritma pemilihan, cek kelulusan. Ini sudah, ini tidak perlu Ibu bahas lagi karena sudah tadi, tinggal eksekusinya ya. Nah, ini dikosongin ya, tidak perlu ada nilai di sini karena inputan dari piranti masukan. Masukkan nilai siswa, misalnya tadi berapa, 98, di enter ya. Nah, ini lulus. Nah, ini terus ini yang kondisi pertama. Kalau misalnya kita eksekusi ulang dan masukkan nilainya yang kurang dari 75, misalnya 10, nah ini ketika di enter keluarnya tidak lulus ya. Ini jadi salah satu yang memenuhi, maka keluar aksinya. Ini untuk nomor 1 ya. Udah jelas ya. Lalu yang berikutnya nomor 2 itu tentang ganjil genap ya. Ganjil genap seperti ini kodenya, sesuai yang tadi di slide ya. Ganjil genap ini mode. Ini menggunakannya else. Kita eksekusi. Nah, masukkan sebuah bilangan, misalnya 70. Nah, ini genap. Oke. Sekarang kita masukkan yang bilangan yang 555. Nah, ini ganjil. Oke, jelas ya. Lalu yang berikutnya nomor ketiga ada grade. Nah, ini yang lumayan harus dicoba-coba. Misalnya kita masukkan di ini ya, di berapa kali kita ya ininya eksekusinya. Misalnya nilainya ya grade A dulu 90. Nah, ini harus grade A. Nah, kita eksekusi lagi, misalnya nilainya 78. Enter, grade-nya B. Nah, ini harus dicek dulu semuanya ya. Sekarang yang grade C itu yang nilainya 60. Kita eksekusi lagi. Misalnya nilainya 60 nih. 60 harusnya ya benar grade C. Lalu yang berikutnya nilainya misalnya 59. Itu grade-nya D ya. Berikutnya kita eksekusi lagi, nilainya misalnya 0. Ini grade E, bener ya. Nah, berikutnya kita yang misalnya ada yang iseng memasukkan angka 101. Nah, ini kan lebih dari rentangnya. Keluarnya nilai harus, peringatan ya, nilai harus dari 0 sampai 100. Di grade-nya ini strip. Nah, gitu. Oke, bisa ya semuanya. Nanti kalian harus coba sendiri. Nah, ini untuk pembelajaran hari ini cukup sekian. Kalian kerjakan masing-masing ya. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.